Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di petang hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aplikasi YouTube. Oke, kembali jumpa lagi dengan Al-Fakir, si tukang review golok. Kali ini kita akan mereview sebuah produk dari GSN, golok sembelihan. Pesanan dari Bapak Muhammad Ilham yang ada di Bekasi. Oke, modelnya kopak rawing, tapi dia full kayu kelengkeng yang memiliki serat cukup indah sekali, seperti lorengnya macan dan tanpa simpe-simpe. Jadi ini kategorinya kopak rawing milenial, gitu kan, tanpa simpe-simpe tanduk. Full ini ya, full kayu kelengkeng, bahkan simit mating diambilkan dari kayu kelengkeng yang sedikit motifnya agar nampak seperti tanduk kerbau bule. Sopal tutup luar atas ini juga menggunakan kayu kelengkeng juga. Yang cakep ini pakai selut dari Kuningan. Kita lihat dalamnya ya, kita lihat dalamnya, set, cakep banget. Dilap dulu biar kelihatan serat-serat bajanya. Tuh, kita kalau yang premiuman kebanyakan memang satin polish, karena satin polish itu menampakkan atau menunjukkan keindahan daripada serat-serat baja. Selanjutnya mudah perawatan, karena kalau kita kasih singer oil, baby oil, minyak zaitun, bahkan oles bilah, dia akan meresap ke pori-pori bajanya. Oke. Ini sudah diasahkan oleh tim GSN. Insya Allah ya, tajamnya lumayan. Nanti kita tes. Ini lihat, kayunya keras sekali, dipegangnya halus dan tidak ada kropos di sini, rapat sekali. Ini rapat. Oke. Keras dan rapat, jadi kuat pakai, meskipun tanpa pin, selut, tapi kuat ini. Bahkan model-model Tarisian itu kan tanpa selut, tanpa kuningan, tanpa dural, tanpa pin gitu. Tapi kuat, untuk dorong tarik pun kuat. Kita ukur ya. Panjang bilahnya kalau kita ukur dari pangkal ke ujung ini 30,5. Tapi kalau diukur dari tajamnya ya 29. Artinya kita mengukurnya yang panjang, karena kita mengukur bilahnya, panjang bilah gitu kan. Panjang bilah 30,5, lebar di pangkal 3 sentian, 3,2, terlebarnya 3,7, 3,8. Ketebalan setengah senti lebih, ini 6 mili tebalnya, tebal di pangkal 6 mili. Lalu di sudut seperti yang saya sering sampaikan untuk model-model kopak rawing premiumnya GSN, sudutnya ini di ujung, setelah dari sini yang tebal di sini kan, nah itu membentuk sudut segitiga. Jadi dari kanan itu dia meges atau miring, terus dari kiri miring, lalu tengah gitu. Tidak hanya dicuil kiri kanan merucut, enggak gitu kan.
cakep banget, indah banget seperti ini. Menurut saya sangat indah, detailnya dapat gitu kan. Dari material perlawas. Jadi perlawas dulu sekali sudah saya pernah sampaikan, saya uraikan perlawas itu bagaimana gitu kan. Kalau kita ada misalkan tahu itu dari per andong, kita sampaikan per andong, per delman, per becak, per jeep Willys, per jeep Land Rover, per jeep Katana, kita sampaikan semuanya. Nah, sedangkan per yang lawas itu jadul, lama. Lawas itu bahasa Jawa. Jadi jadul, zaman dulu. Lama bahasa Indonesianya, itu per lama. Per lama yang tidak teridentifikasi, asalnya dari apa, bekas apa. Nah, itu namanya per lawas. Gitu ya. Oke. Selanjutnya akan kita tes di kertas. Pakai Ricasso. Ini gagah, kalau untuk dorong ini garang sekali. Kalau untuk dorong, dia di tengah ujung ini malah dia ketajamannya halus banget, yang di ujung dicuilkan, dilurus lempeng masuk, dikelok-kelokkan, dia terasa di halusnya malah di ujung yang halus. Selanjutnya ini ada bekas yang biru kita coba. Masya Allah, subhanallah, halus banget, puas saya, puas. Kerjanya tim ini luar biasa. Jadi sekali lagi mungkin saya akan sampaikan bahwasanya dalam sebuah mahakarya, sebuah golok itu campur tangan dari berbagai macam elemen masyarakat dengan keahliannya itu nyampur jadi satu di sini, ya kan? Contoh misalkan yang nebang kayunya siapa, yang jual kayunya siapa. Jadi intinya kalau saya pribadi, kita ngambil kayunya di siapa, beli bajanya di siapa, di tempatnya di mana, sepuhnya di mana, asahnya di mana, dan seterusnya. Itu satu buah produk ini Allah menceritakan keindahan dari sebuah produk ini, itu membagikan rezekinya kepada banyak orang. Nah, seperti itu. Dan mohon keikhlasan keriduannya kepada seluruh sahabat GSN yang sudah memesan, yang sudah inden, yang sudah membeli, intinya dalam tanda kutip yang sudah transaksi kepada GSN, ataupun yang belum. Ini mohon maaf sekali, bukan Al-Fakir ini riak, pamer, ujub, pamer ya, bukan. Ini jadi ada niat Al-Fakir itu bersedekah kepada jamaah yang Al-Fakir ada di situ juga. Setiap minggu awal di setiap bulannya ada majelis khotaman. Malam ada beberapa malam dalam satu bulan, tidak pasti ya, seperti nanti malam itu ada kita jamaah Nahdlatul Ulama NU, dan saya kebetulan ketua ansornya di wilayah saya. Itu kegiatan. Nah, intinya begini yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak menjadikan riak pada diri saya sendiri, cuma ingin menyampaikan gitu ya, mohon keikhlasannya. Jadi intinya Al-Fakir itu membagikan rezeki dari Al-Fakir yang dapatkan dari penjualan golok ini kepada majelis-majelis tersebut. Ini belum lagi kepada yang termasuk Al-Fakir misalkan membeli kayu, membeli baja, mengongkos upah kepada beberapa orang, itu juga untuk niat sedekah ya, niat sedekah ikhlas karena Allah. Dan dalam hati Al-Fakir pribadi juga meniatkan kepada orang-orang yang telah membeli ini. Mudah-mudahan, makanya ketika dapat transferan selalu Al-Fakir doakan, saya doakan murah rezeki, banyak rezeki, kesehatan, keselamatan, semuanya saya doakan baik-baik. Nah, di situ sebenarnya saya nggak enak sih cerita seperti ini, sebenarnya udah kadung keceplos, nggak enak. Jadi dari situ supaya orang-orang ini yang terketuk hatinya untuk membeli umpamanya, terus misalkan kok mahal amat, nah di situ biar ada hatinya terketuk,
saya membantu meniatkan seseorang tadi, hamba Allah tadi, rizki yang dibelikan untuk sebuah golok melalui tangan saya nanti kita berikan kepada ahlul Quran yang khotaman tadi, ahlul sholawat, ahlul berjuang di fisabilillah di jalan Allah, dan seterusnya. Tidak bisa Al-Fakir sampaikan utarakan semuanya, karena kita itu beramal, bersedekah, seluruh kebaikan harusnya itu kita sembunyikan hanya kita, hati kita dan Allah, seperti kita menyembunyikan dosa kita. Itu amal kebaikan sebenarnya sih, kadung keceplosan saya kadung keceplosan. Nah seperti itulah. Jadi saya memang serius ini, saya misalkan ada yang beli, saya doakan baik-baik, saya niatkan. Karena apa? Nanti ketika barang ini datang, seneng orangnya, itu kita udah menyenangkan orang. Produk kita benar-benar totalitas kita yang terbaik seperti ini kan, glowing, benar-benar penggarapan rapi. Jadi orang puas, dapat harga tidak terlalu mahal. Terus oleh saya kita putarkan uang tersebut untuk meniatkan memberi sedekah kepada orang-orang lain. Kita memberi upah kepada seseorang, memberi uang, memberi jajan, kue, kopi, itu senangnya bukan main. Nah, senang menyenangkan orang itu pahala besar, gitu kan. Nyeloteh saya malah ceramah di masjid Pak Ustadz. Nah, ini kena semprot ntar saya. Ya ini di kresek yang warna biru guys, halusnya bukan main, gitu ya, halusnya bukan main. Nah, saya apresiasikan kepada bapak yang bagian pengasahan ya, tukang ngasahnya GSN ini, saya sangat mengapresiasikan, luar biasa, garapannya halus banget. Ini di kresek yang warna biru, dia halusnya bukan main. Sebenarnya ini tayangnya hari Kamis, tapi saya tayangin sekarang sebagai ungkapan syukur saya juga, karena waktu hari Kamis itu belum layak pakai, tebel, bevelnya tebel banget. Ini golok sembelihan apa golok tebas gitu ya, standar sebelum ya, seperti itulah. Makanya kita perjuangan juga, berarti di situ ada rezeki, nama rezeki tertulis namanya bapak yang tukang ngasah gitu kan. Pak tolong ngasahin, cet itu. Beliau juga di bawah bendera GSN. Selalu kita minta tolong beliau, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, selalu kuat gitu. Ada standar saya dengan standar beliau persis sama, jadi selis kreseknya paling tipis malah beliau. Nah di situ mudah-mudahan celoteh saya ini tidak ada yang merasa tersinggung, bahkan baper gitu ya, mudah-mudahan. Karena saya sebenarnya nggak ada niat mau cerita itu sih, sebenarnya nggak ada niat sama sekali. Cuman tadi nggak tahu moro-moro bahasa Indonesianya tiba-tiba nyeloteh gitu saja sebenarnya ya. Cuman Al-Fakir pengen mau menceritakan ini, makarya sebuah produk itu tidak luput dari campur tangan orang banyak. Nah, dalam artian bahasa lain itu kolaborasi ya kan. Mungkin sahabat-sahabat pernah melihat youtuber itu saling kolaborasi antar youtuber. Nah sama seperti golok, sama seperti ya kita itu wata'arofu kan, akhirnya menjadi kenal gitu. Makanya semua kita manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Semua kita manusia ada kekurangannya, tapi jangan dipandang kekurangannya, pasti ada kelebihannya. Nah disitulah kita makanya saling mengenal sehingga tahu kelebihan masing-masing. Di situ mohon maaf Al-Fakir tidak ada niat apapun, cuman pengen curhat saja supaya ini fresh saya ini kalau udah nyeloteh gitu kan, biar saya fresh, jangan ditanya yang macam-macam, kok harganya mahal kan ini ya, langsung WhatsApp tanya-tanya, misalkan ini dapat ini misalnya umpamanya. Tapi alhamdulillah jarang ada serangan seperti itu. Kalau misalkan ada yang komplain tentang apapun langsung WhatsApp, tidak usah dipublikasikan.
Anda ini orang-orang yang bijaksana ketika Anda ini mencemooh orang di depan di komentar, itu namanya menjelek-jelekkan orang di depan umum, sama seperti itu. Dan membuka aib saudaranya sendiri sama seperti memakan bangkai. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf sekali bila mana ada yang perkataan Al-Fakir ini menyinggung perasaan sahabat-sahabat. Tidak ada niat apapun dalam diri Al-Fakir, hanya ingin curhat bercerita saja. Demikian, mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.